Shalom, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Yoel dimanapun berada. Puji Tuhan kita masih bisa bersama, teman-teman masih bisa mengklik siaran ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kalian semua. Agustan masuk surga. Ya, mungkin kata ini tepat sekali kalau saya ngomong begitu kawan-kawan. Setelah mendengar ulasan atau kesaksian daripada Zilda, yang dimana ayahnya sebelum dia meninggal sempat mencari Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman agak kurang suka ya dengan kalimatnya Bang Joel. Tetapi kalau Zilda yang bicara, tentu dia ini eh, mengungkapkan sesuai dengan apa yang dia lihat begitu. Sebelum papanya meninggal, papanya sempat cari Tuhan Yesus. Bahkan sempat menyebut nama Tuhan Yesus. Jadi apakah Agustan masuk surga atau tidak? Sekali lagi Bang Yuan nggak bisa berspekulasi ya kawan-kawan ya. Cuma saya ingat bahwa penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus salib itu pun juga mengingat Yesus itu di saat dia menjelang kematian. Dan kata Yesus, kamu akan bersama aku di Firdaus. Apakah ini juga berlaku terhadap Agustan? Hanya Yesus yang tahu. Teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan dulu apa yang menjadi perkataan daripada Zilda, anak Agustan ya. Kita dengarkan guys. Perkenalkan, nama aku Zelda Syamatan, aku anak dari Ko Agustan. Zelda mewakili Papa, meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan, perbuatan, perkataan Papa yang bikin gak enak di hati umat Muslim dan umat Nasrani. Zelda mewakili Papa untuk meminta maaf. Sebelumnya Zelda mau bercerita sedikit tentang kejadian mulai dari Papa sakit sampai sekarang, sampai Papa nggak ada gitu ya. Zelda mau sharing lah, soalnya mungkin ada beberapa orang yang salah paham juga karena mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana. Jadi Papa sakit itu di bulan Januari. Papa di situ mulai sakit, jatuh kan, Papa kena stroke, jatuh. Di awal itu Papa masih susah bukan, jadi kayak emosinya tuh nggak stabil gitu. Nah di situ aku tiap malam kerjaannya ngejagain Papa, dan ngejagain itu sampai subuh karena Papa susah tidur gitu lah, kayak dia masih belum terbiasa, belum bisa nerima lah kalau Papa tuh kena stroke, kayak yang biasanya pergi-pergi kemana sekarang cuma bisa diem di kasur. Nah terus aku tuh sampai ke sekolah tuh tidur di sekolah karena di rumahnya tuh kurang tidur. Dan aku untungnya guru-guru di sekolah yang sana tuh ngerti kalau misalnya Papa lagi sakit, jadi aku diizinin buat tidur, cuman disuruh selesaiin tugas-tugas yang belum aja. Nah setelah itu Zelda ngejagainnya juga gak sendirian, Zelda temenin sama ada namanya Pak Asep. Zelda ditemenin sama Pak Asep, tuh kita ganti-gantian jagainnya, kayak pokoknya sedipanggilnya aja. Zelda tuh tiap pulang sekolah pasti ngejagain Papa waktu di awal itu ya. Terus ya Papa kerjanya teriak-teriak manggilin aku, karena dia ngerasa, katanya mah rasanya tuh ada yang gangguin, ngerasa badannya panas apa segala macam. Sampai minta tolong ke Ustadz kan buat diruqyah apa segala macam, pegang mempan. Terus emang Papa juga sempat
Iya. minta ke beberapa pendeta, termasuk pendeta aku sendiri, pendeta dari gereja aku. Papi mami aku minta papa didoain biar papanya tuh ngerasa iblis gitu. Jadi papa minta doain sama pendeta, sama ada beberapa pendeta lainnya juga, karena yang minta tolong nelponin itu papa. Jadi papa kan karena tangan papa tuh yang sebelah kiri susah gerakan, jadi yang bisa cuman satu tangan doang kan susah. Kira aku yang bantu nelpon. Aku nggak asal bicara ya, aku nggak sembarangan ngomong. Aku ngomong apa adanya. Di situ aku yang bantu nelpon, papa sendiri yang minta. Aku gak akan ngelakuin kalau papa gak minta, karena di situ juga ya aku menghargai agama papa aku apa, agama aku apa. Cuman di situ papa sendiri yang minta, dan bahkan papa maksa. Terus kayak papa juga sempet minta didoain sama aku, kayak, nak coba tolong doain papa dong biar papa tenang. Akhirnya ya mau gak mau aku doain papa, karena ya permintaan papa juga kan. Setelah didoain itu cukup lumayan tenang, tapi kayak cuman sekitar setengah jam atau sejaman itu tuh udah bangun lagi, kayak jadi kayak tenang tidur, habis itu bangun lagi, ya sama lagi kayak gitu, kayak balik lagi teriak-teriak apa segala macam. Nah itu tuh kerjaannya tuh kayak mungkin nggak tahu pegal karena tidur terus atau gimana, jadi minta berdiri duduk gitu. Nah jadi aku tuh kalau capek gantian sama Pak Asep, dan aku tidurnya itu sampai pintu kamar aku tuh dibuka biar papaku manggil aku dengeran. Pintu kamar aku buka, pintu sebelah yang buat ke ruang, kan papa taruhnya di ruang tengah, gak di kamar kan, biar kedengeran gitu. Jadi pintu udah dibuka biar aku kalau misalnya papa panggil aku bisa langsung sebelah. Terus makin kesini udah lebih better, cuman soal emosi itu masih susah buat kontrol, masih sering berantem sama aku. Makin kesini kan akunya juga jujur makin capek ya, karena aku juga harus sekolah tuh sampai jam 3, itu juga belum misalnya ada kerja kelompok atau hal yang lainnya. Habis itu aku juga sambil ngurus tentang jualan papa kan, jualan madu, keripik. Aku sambil ngurus itu, jadi kayak ya capek, belum juga ngurusin papa. Nah, di situ akhirnya mulai sering berantem. Terus kayak namanya anak muda, aku juga di sini masih kelas 2 SMA. Ya, aku juga masih mau main sama teman-teman aku yang lain. Nah, aku tuh sempat berantem sama papa tuh karena papa ngerasa aku tuh nggak ada waktu buat papa. Sebenarnya tuh bukan nggak ada waktu, cuman kayak akunya juga capek. Aku pulang sekolah tuh butuh istirahat, butuh tidur kan, karena juga masih ada kegiatan yang lainnya. Dan pulang ke rumah juga kadang tuh kan belum lagi ada PR dari sekolah ya. Jadi kayak aku juga nggak bisa selalu nemenin papa gitu, sedangkan papa tuh mintanya ditemenin terus ya. Mungkin karena merasa kesepian, akhirnya aku kesini udah sering temenin, cuman ya emang jarang nemeninnya tuh kayak bolong-bolong. Kadang tuh udah terlalu capek, udah nggak kuat lah buat ke sebelah gitu. Soalnya aku juga apa sih, suka darah rendah, suka tiba-tiba pusing goyangan gitu kalau misalnya kecapean. Makanya akunya juga kan kalau misalnya aku sakit terus yang lainnya juga sakit kan, terus siapa yang ngurus kan. Ya makanya aku tuh lebih milih istirahat. Bukan lebih milih sih, kayak mau nggak mau ya aku juga harus istirahat, karena akunya juga emang benar-benar capek banget. Kadang aku pulang sekolah langsung ke ruangannya papa, duduk-duduk di sana bentar, tiduran di karpet sebelahnya papa kan, sini kasur sini karpet. Aku tidur di situ, terus kalau lama suka ketiduran karena saking kecapeannya gitu. Aku tidur di situ, nggak lama nanti bangun urusin jualan. Terus karena akunya juga masih pengen main-main kadang-kadang sama teman-teman. Kadang tuh
papa suka nggak setuju gitu aku main, sedangkan kayak aku juga butuh hiburan ya. Jujur aja aku capek, sedikit ada tekanan gitu, aku stres juga karena belum terbiasa lah sama apa yang aku alamin ini. Belum lagi aku harus lebih ekstra sabar ngadepin papa yang papa tuh jadi masalah kecil aja suka di gede-gedein, kayak marahnya tuh sampai ngebentak-bentak, sedangkan aku anaknya tuh nggak bisa dibentak kan. Aku tuh kalau misalnya dibentak tuh bisa nangis. Nah terus akhirnya uh, aku suka izin main, tapi kayak papa kurang setuju kalau misalnya aku tuh main. Papa tuh selalu ngomong kayak kamu tuh harus lebih dewasa, kamu tuh harus pilih mana mana yang lebih berguna lah, maksudnya kayak kamu tuh harus pikir dewasa gitu. Sedangkan ya jujur aku susah karena emang umur aku tuh lagi pada sering main dan rata-rata teman-teman aku juga kayak gitu. Nah sampai beberapa kali juga aku pernah nge-skip teman-teman aku nggak ikut main cuman buat jagain papa. Itu tuh ya aku nggak masalah sih, cuman kayak aku juga pengen bisa main karena aku juga butuh refreshing lah, kayak aku juga capek gitu. Cuman karena papa nggak setuju akhirnya kita cekcok, berantem 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 terus akhirnya apa namanya, makin kesini makin lebih sering lagi berantemnya, sampai aku tuh udah ada sekitar mungkin 5-4 kali gitu diusir dari rumah, tapi yang nggak selalu nggak jadi. Cuman yang terakhir ini Ya, terima kasih kawan-kawan ya sudah melihat video ini ya teman-teman ya. Dan kiranya teman-teman bisa lihat sendiri dan menyimpulkan sendiri apa yang terjadi gitu ya sebelum Agustan meninggal. Minta diteleponkan pendeta karena memang dia pengen dia sembuh kawan-kawan ya. Jadi Bang Joel berdoa supaya Silda bisa terus kuat di dalam imannya kepada Yesus Kristus walaupun selepas ayahnya dipanggil pulang oleh Allah ya. Oke. Jadi apakah Agustan ke surga atau tidak hanya Tuhan yang tahu ya. Bang Joel hanya menyimpulkan tapi bisa saja kesimpulan Bang Joel salah ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.